Yang terakhir apa Senin itu? Kata kerja. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas apa yang kemarin belum terselesaikan ya. Jadi sebagai catatan, kita memang sedang mempelajari tentang dua kata kerja yang berlawanan, yaitu hasuna dan sa'a ya. Hasuna yang berarti baik ya, sa'a yang berarti buruk ya. Kemarin kita juga sudah mengambil contoh beberapa ayat yang di dalamnya ada kata-kata hasuna ya, gitu. Nah, kemudian pada malam hari ini kita sebelum kita naik ke kata sa'a ya, yang berarti buruk ya, saya mencoba untuk mengambil derivat dari kata-kata hasuna. Jadi ketika wazan fa'ula itu dijadikan wazan af'ala, maka dari hasuna itu menjadi ahsana ya. Ya, kemudian ahsana yuhsinu ihsan. Nah, kata-kata ahsana ini di dalam Al-Quran banyak sekali digunakan ya. Jadi contohnya adalah di surat Yusuf ayat 23 ya. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihud dzalimun. Jadi dia berkata ya, ma'adallah, kata-kata ma'adallah itu artinya aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku, ini ucapan Nabiullah Yusuf ya. Sesungguhnya Tuhanku ya, sesungguhnya Tuhanku lah perbagus kedudukanku ya. Sungguh ya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak pernah beruntung ya, itu bentuk ahsana ya.
Nah, dari ahsana ini kalau ditarik secara lughawi ke bawah menjadi ahsana, ahsanu, ya itu. Ya, ahsana, ahsanu, ahsanat, ahsanata, ahsantum. Nah, di dalam Al-Qur'an ada penggunaan ahsantum, ada penggunaan ahsanu. Ya, seperti in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Silakan dicek di 17 ayat 7 ya, Al-Isra ayat 7 itu ada ungkapan ahsantum, in ahsantum li anfusikum wa in asatum fala, ya. Al-Isra ayat 7 silakan dicek. Jadi jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu itu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu akan kembali ya, kepada diri kamu sendiri. Ya. Nah, pada surat Al-Isra dari ayat 4 hingga ayat 8 ini ya, senyampang ya, adalah janji Allah atau ancaman Allah kepada Bani Israel ya. Nah, apakah kemudian ini sering kemudian kita kaitkan dengan kejadian yang jelas sering dari ayat ini kemudian dikaitkan kejadian orang-orang Yahudi ya, ketika dia berhadapan dengan sosok Hitler. Nah, begitu ya. Jadi karena dianggap orang Yahudi melampaui batas dalam perbuatan mereka, nah kemudian ayat ini sering ya, dipakai untuk merujuk ya, apa yang terjadi atau kejadian dalam sejarah ya, orang-orang Yahudi ada genosid berhadapan dengan Hitler, sosok Hitler. Jadi coba cek ayat 5 itu ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid fajasu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula ya. Jadi bayangkan kalau sampai jasu khilalat diyar ya. Apa itu jasu khilalat diyar itu? Sampai dicari ke masing-masing rumah itu. Nah, sering kejadian apa? Atau sering para mufasir mencoba untuk menafsirkan ayat ini ya pada kejadian umat atau mereka para pengikut Yahudi ya. Ya wallahu a'lam, tetapi saya tetap mengatakan wallahu a'lam ya. Ya. Tetapi dari firman Allah dari surat dari ayat 4 hingga ayat 8 itu memang membahas tentang sebuah ancaman. Menurut saya boleh jadi contoh kasusnya adalah Bani, tapi tidak menutup kemungkinan ayat ini ditafsirkan untuk siapapun suku, siapapun
ya siapapun komunitas yang mencoba berbuat dolim di muka bumi, berbuat kerusakan di muka bumi dengan skup luas, maka Allah mengutus seorang hamba ya, yang punya kekuatan yang mengerikan ya. Bahkan kemudian mereka akan mengambil balas dendam yang luar biasa. Ini contoh kasus. Tapi dalam menafsirkan sebuah fragmen kehidupan atau fragmen kehidupan yang diangkat oleh Al-Quran, itu memang agak sedikit sulit tanpa kita mempelajarinya dengan detail kejadian yang ada di perjalanan sejarah. Tapi ayat ini masa kita lengahkan begitu saja, tidak bisa kita ambil pelajaran. Ini sekaligus adalah ya, ancaman Allah untuk kita ya. Kita melampaui batas, pasti Allah akan mengutus lawan kita yang jauh lebih hebat ya, yang boleh jadi akan menghabiskan ya sanak famili kita dengan habis-habisnya begitu. Ya ini sering saya ungkapkan semacam ini, fragmen kehidupan ya, fragmen di dalam sejarah ya. Jika ini kita lengahkan, maka ya membaca tanpa pelajaran kita lihat ya. Memang itu ada firman Allah, laqad qasasihim Ibrahim. Ya memang mereka pelajar kejadian masa lampau, tetapi untuk sebuah kasus yang terceritakan di sini, meski yang kemudian adalah Bani Israel, itu ini memberikan gambaran ya, bahwa siapapun, kelompok masyarakat manapun, bangsa manapun, jika mereka sudah berbuat melampaui batas, maka Allah akan membuat tandingan atau menciptakan tandingannya yang akan menghabiskan untuk menadirkan atau kemudian menjadikan balance kembali ya. Oleh karena itu dalam kehidupan menurut saya tidak usah seberat apapun ancaman yang menggigit kita, sedikit pun keyakinan yang ada di dalam dada kita itu ya. Komentarnya agak nanti dulu ya. Nah, agak nanti dulu. Itu ahsantum. Kemudian ahsanu ya, ahsanu. Ada di, biar tidak kembali terlampau jauh ya, ke surat 16, ke An-Nahl. Ke An-Nahl ayat 30, di situ ada ungkapan ahsanu lilladzina ahsanul husna dunya ahsana waladarul akhirati khair wala ni'mad darul muttaqin. Nah, itu ungkapan dari ahsana ketika menerangkan ismul mausul atau genapi ismul mausul lilladzina ahsanu ya.
Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum. Ya. Ketika kita ditanya, apa sih sebenarnya yang diturunkan Tuhan padamu? Qalu khairan. Ya. Hebatnya orang yang bertakwa itu kalau ditanya, apa sih sakjane sing garai kon takwa iku apa sih? Jawab paling enak khairan. Kebaikan. Ya. Itu jawaban simpel dan jurus patok mulut sudah. Ya, tidak ada yang tidak baik yang mengenai dirinya. Ya. Baik enak atau tidak enak bagi orang bertakwa, apa yang dia terima, ya sedikit atau banyak, susah atau sedih, orang yang bertakwa akan mengatakan baik. Nah, bisakah kita begitu? Ya, begitu. Lillahi. Ya, atau berbuat baik ya di dunia ini akan ada kebaikan, ya. Jadi bagi orang yang berbuat pasti dapat balasan kebaikan. Kemudian balasan selanjutnya waladarul akhirah khair. Tetapi rumah akhirat itu lebih baik. Wala ni'ma muttaqin, ya. Dan sungguh sangat hebat, sangat nikmat rumahnya orang-orang bertakwa. Itu dari kata asana ketika dengan mubtada hum, ya, mubtada hum, itu. Kemudian bentuk mudhari'nya ya, ke surat 18, di surat 18 di Al-Kahfi ayat 104 ini ya. Ini berkenaan dengan orang yang pemahaman dunianya agak aneh itu, ya, atau yang berbuat buruk di dunia itu ada paham yang aneh, ya, itu ya, sekumpulan ayat itu dari 103 sampai 106. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, ya, katakan, ya, maukah kami beritahu orang-orang yang paling merugi, ya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Jadi yang dia sebenarnya tersesat atau melenceng upayanya di dunia ini, ya, sudah melenceng, kemudian punya dugaan, punya dugaan atau menduga kuat, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ya. Sudah tersesat, mereka menyangka bahwa mereka melakukan kebaikan. Nah, ini kan cara Allah memberikan keterangan kepada kita kan cukup melegakan ini, ya. Jadi ya ini memang kalau dicermati ke kehidupan senyatanya, banyak orang yang berprinsip semacam ini, gitu. Dengan alasan sing penting apik. Itu alasannya sederhana, dipungkel aja. Sing penting apik.
Ya kan begitu. Ya. Dia potong aja, dia ambil kesimpulan yang penting api. Ya. Ya. Mereka itu juga sudah menghitung-hitung hitungan. Walaupun mereka itu tersesat anomali sosiologi atau anomali penyimpangan dari sosial, tapi mereka akan hitung ini menggunakan kalimat menghitung, atau mereka juga sudah ada hitungan keuntungan duniawi itu sebagainya. Menurut saya antara hasibah dengan zonna, hasibah itu sudah lebih maju daripada zonna. Zonna mungkin masih tahap pikir mungkin ya tahap pikir. Tetapi ketika yahsubuhnya dia sudah mulai mengerjakan. Gitu. Jadi untuk ke arah ilmu itu memang belum penuh, tetapi dia sudah melakukan. Kalau zonna mungkin masih setengah, begitu ya. Belum. Kalau zonna lebih dari setengah lah ini ya. Gitu. Tapi kalau hasibah ini sudah hampir jadi ilmu begitu, sudah jadi ilmu. Bahkan dia sudah lakukan, meski dengan keraguan, artinya ilmunya nggak sempurna begitu. Ya. Jadi dia melakukan itu sudah ada keyakinan, artinya begitu. Sudah cukup, hampir cukup ilmunya begitu. Meski sebenarnya dia ragu. Ya. Nah, sulitnya di dalam bahasa Indonesia begini, ketika ngomong ragu itu seberapa ragunya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ini baru orang ini bodoh, ini ilmu. Itu kalau 25% ini waham, ya, 50% jadi syak, ya, nanti 70% ini dhon. Nah, ke arah sini menjelang akhir sudah hasibah ini tadi menurut saya, ya. Tapi dia sudah mulai melakukan, meski ada yang kurang sreg di hatinya begitu. Ya itu. Jadi makanya kemudian ungkapannya tidak yakin, tidak sampai yakin memang. Hebatnya di sini menggunakan hasibah belum yakin. Gitu. Untuk membackup LGBT seperti itu, apa ini juga termasuk? Ya begitulah kira-kira ya, tapi mendukung sesuatu yang buruk ya, dengan alasan dia berbuat baik, ini boleh jadi masuk itu ya. Jadi mendukung ke berbuat baik tapi perbuatan baiknya di arah yang salah, kira-kira ini akhsarina a'mala, ini orang yang paling merugi, berbuat tetapi rugi. Nah itu catatannya sebenarnya di ayat selanjutnya, itu sebenarnya catatannya atau ukurannya. Mulai kalau alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'malum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi catatannya itu. Jadi kalau ada orang berbuat baik tapi kebaikannya ini untuk keburukan atau di arah keburukan dan dia menyangka baik, maka sebenarnya dia ini mengingkari
dirinya sendiri, mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, dan dia biasanya tidak percaya adanya akhirat. Maka fahabitat a'malukum. Jadi amalnya tidak diterima. Kalau sudah amalnya nggak terima, orang kafir ini fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Apa itu? Fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Ya. Tidak ada. Loh, fala gak pakai ditimbang wis. Nah, sudah. Nah, sikot ila jahanam, langsung digiring ke neraka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Enggak perlu ditegakkan timbangan, enggak perlu sudah. Ya. Nggih. Kasih contoh kasus di perilaku kita ya. Nah, Pak Yasin tadi itu nyontohkan melakukan filantropi, advokasi, pelaku LGBT, itu, dengerin itu ya, itu. Jadi mengadvokasi LGBT, karena LGBT dianggap, wah ini, hak asasi manusia ini, ya. Berat loh ya kalau sudah ngomongkan aspek sosial ini, ya, itu. Dan banyak orang ragu untuk mengatakan, ya memang secara fisik dokter itu kadang-kadang juga ragu ya. Jadi kadang hanya melihat fisik luar, anak baru lahir yang dilihat fisik luarnya, tidak dilihat fisik dalam. Nah, kemudian dia mengatakan perempuan, laki-laki, kan begitu. Ya. Kan ada yang kelaminnya kalau lahir itu meragukan, kan begitu. Tapi harusnya kan ketika dokter itu ragu terhadap fisik yang nampak, kemudian dia melihat ke dalamnya, kan gitu. Ya. Jadi ada yang wong sehat lah, ini ya itu lahir, nah, skrotumnya di bawah, ya itu. Ada orang yang lahir itu gini, nah lahir tapi gini, skrotumnya di atas, nah itu. Jadi ukuran dokter sudah dianggap ambigu ini, nah begitu. Doke rek maksud rek itu. Nah, itu skrotum ini doke, ya. Jadi ada yang sehat itu doknya di bawah. Nah, ada yang lahir tapi, ya itu doknya di atas itu ada gini. Jadi, nah kemudian ini kecil, nah gitu. Jadi katakan ambigu. Belum dilihat di dalam sudah mengatakan ambigu. Ya, Allah tidak pernah menciptakan setengah laki setengah perempuan loh ya. Nah, atau setengah perempuan setengah laki. Allahnya lanang, wedok begitu. Pasti itu. Ya. Nah, ketika ada hal yang begitu, ini tugas orang tua untuk meyakinkan. Itu. Kalau tidak mungkin kawin perempuan, ya ada sosok perempuan misalkan, tapi sampai usia fisiknya perempuan ini bentuknya, tapi ternyata nggak tembus itu, nggak ada, itu kan harus dicek lagi fisiknya. Nah kalau sudah demikian mungkin tidak kawin begitu. Bagaimana kawin? Ya. Mungkin nggak dia kawin. Kadang-kadang ada gunanya ketika menurut saya
Kadang-kadang ada sangat. Kenapa Allah kemudian auma malakat aimanuhum itu sampai hari ini itu sengaja oleh Allah diungkapkan itu majasi atau hakiki kan gitu. Kalau saya majasi ya hakiki gitu. Baru nanti di permasalahan kehidupan itu kita bisa mensikapi itu. Ya. Ya. Kalau konteks ini kita bicara soal public policy, Iya. publik dalam satu negara, dalam satu pemerintahan, itu sikapnya harus bagaimana? Mungkin tadi secara persen misalnya seorang profesi advokat kemudian melakukan vokasi soal LGBT dan sebagainya dengan alasan hak asasi manusia. Tapi kalau misalnya katakanlah konteksnya diperluas dalam sebuah nation atau state, gitu, kemudian kebijakan itu menjadi kebijakan publik atau public policy, itu bagaimana? Iya, tetap saja sebenarnya ketika Anda kuat, Anda sikoh, dan sikoh itu didukung orang banyak, maka sebenarnya kebenaran tetap akan menjadi kuat. Begitu Anda melemah, ya, dan pikiran yang lemah Anda itu didukung orang banyak, maka yang menguasai itu adalah pikiran yang salah, kan begitu. Ya. Jadi ini sebuah kasus yang kecil, adalah sebuah kesalahan dalam proses stimulus kehidupan rumah tangga. Ya. Munculnya LGBT itu adalah kesalahan pendidikan di rumah. Ya harusnya ketika itu muncul ya harus dididik ulang. Ya. Jadi kan, nah bayangkan kalau kejadiannya begini saja lah, di penjara wanita, apa yang terjadi di sana? Ya. Di penjara pria, laki-laki, apa yang terjadi di sana? Ya. Di penjara wanita lesbianisme, di laki-laki homoseks, begitu. Nah, apakah ini kemudian mau diiyakan kalau itu kemudian muncul di perilaku kehidupan bermasyarakat? Tetapi kemudian itu menjadi public policy, itu kan keputusan yang dibuat oleh manusia. Maka pergerakan kebenaran ini, ya, itu harus terus-menerus dilakukan. Nah kalau kemudian sampai ada di luar negeri gereja khusus LGBT, apakah kita akan kemudian tiru-tiru di umat Islam ini musola khusus LGBT? Betapa sudah mengerikan sudah. Nah itu, ya, nanti antara makmum laki-laki dengan makmum perempuan, ngeri sekali ini, ngeri sekali. Jadi menjadi, wah, ada banyak hal yang kemudian jika kita menerima sesuatu yang tidak pada sunatullah itu, gara-gara sana ini tadi ya, gara-gara sana kita ketemu ya, sengaja lagi-lagi harus kemudian ada lagi dicek yang luar biasa, ayat surat ke-27, surat 27 ya, surat 27 ayat 77. Ini ada juga sering jadi pegangan, ya, sering jadi pegangan. Ketika Anda tidak pas
mengambilnya atau mengambil pegangannya juga kadang-kadang itu apa itu? Ada? Bener ya? Al-Qasas itu surat ke-37 ya? Oh 28, mohon maaf ya. Wih, 2877 ya. 2877 ya. Wabtaghi bima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, kadang ini jumlah muntazaah namanya, jumlah muntazaah. Kadang sering ini potongan ayat ini ditulis di banyak tempat kan begitu. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Allah membiarkan adanya perjudian, Allah membiarkan adanya itu. Oh can it be itu. Ya. Jadi ini kadang kemudian dipahami sepihak. Ya. Ini sering. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Gusti Allah itu ngejarno aku sing koyo ngene. Sok kon repot ae. Ini sering dipakai dasar untuk berhujah akan sebuah keburukan, penyimpangan yang dia perbuat. Ya. Jadi carilah olehmu apa yang diberikan oleh Allah di kehidupan dunia, tapi jangan kamu melupakan nasibmu di akhirat. Itu. Kadang juga kemudian ini disederhanakan. Sing penting aku gak lali akhirat, ngono. Sing penting aku gak lali akhirat, kan begitu. Ustaz, aku gak lali akhiratku. Ngono. Ini sering kita itu jadi mengambil sebuah ayat dan kemudian meninggalkan banyak ayat, meninggalkan banyak petunjuk, ya. Yang sebenarnya petunjuk itu sangat berkaitan. Nah itu. Nah kan ini di tengah cerita-cerita atau di tengah cerita tentang siapa ini? Musa ya ini. Qarun. Nah, di tengah cerita Qarun berhadapan dengan Musa begitu. Jadi kadang ketika kita mengambil sebuah ayat Al-Quran kemudian kita jadikan dalil tanpa kita mengenapi dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang memperkuat itu atau melihat konteks yang ada di dalam Al-Quran, kadang kita menjadi kurang pas menafsirkannya atau kita menafsirkan seenak perut kita. Nah itu semau kita, ayat kita paksa. Hati-hati para mubalik muda. Nah, ya, memang ini sering saya ngomong, ini loh tak jane latihan ngaji nih para mubalik itu kayak begini loh harusnya begitu. Sering kayak gitu. Ya bapak wis masuk kan sing gelem. Ya. Begitu ahsana ya atau ahsana. Sebelum dulu masih ada enggak yang perlu dijadikan contoh? Coba bentuk masdarnya.
Dari hasuna nanti jadi hasanatun ya. Hasanatun. Bentuknya jamaknya hasanatun itu hasanat gitu ya. Kembali ke surat 7 ayat 168. Ya. Tujuh satu 168, mohon maaf, 168, surat 7 168. Wabalawnahum itu wabalawnahum fakhalafa wa qata'nahum fil ardi umaman. Fil ardi umaman minhum sholihun wa minhum dunadzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ya. Wa qata'nahum fil ardi umaman. Ya. Ada hal yang menggelisahkan hari ini, ya. Ketemu, kami bagi umat itu, ya, di muka bumi kami pecah-pecah. Ada yang soleh, ada yang lawannya orang soleh, ya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan dan bencana agar mereka kembali. Lagi-lagi dari firman Allah yang sedemikian rupa ini, yang senyampang Allah dengan maha kuasanya itu. Ada sering orang, saya kafir itu karena kuasa Allah. Ini kan begitu. Coba pahami sepintas saya ini. Ya. Kami bagi mereka di muka bumi dengan berbagai macam umat, ya. Di antara mereka ada yang soleh, di antara mereka yang tidak soleh. Nah, ayat yang ini sering dipakai acuan dasar. Saya gak soleh itu karena kemauan Tuhan. Ya. Dan ini sering kita jumpai di masyarakat. Sering kita dengarkan. Sering banget. Terlebih di kelompok-kelompok apa namanya, sufistik ya, kelompok-kelompok sufistik. Iya. Kulo nopo jare sing ngechat Lombok. Kalimat ini sebenarnya baik. Tafsir yang dari kulo nopo jare sing ngechat Lombok itu kadang-kadang bias. Jadi bagus itu, bentuk pasrah total. Jadi, kulo nopo jare sing ngechat Lombok. Gitu. Tapi kadang menjadi penipu, menjadi rentenir, menjadi, mohon maaf, preman. Itu kemudian dia sering berdalih, kulo nopo jare sing ngechat Lombok. Oh ya. Ya masih belum pas. Gitu. Jadi karena Allah tidak menghendaki kita itu berbuat buruk, itu catatannya itu gitu. Ya, satu lagi contoh itu tadi hasanat ya. Coba ada lagi di surat Hud
114. Ini juga lumayan sering kita dengar. Ya. Dan sering kemudian dipakai ketika memahaminya terlampau 111 ya. 114. Surat 11 ayat 114. Ini banyak orang minum racun itu. Tapi dia merasa dia punya penawarnya begitu. Jadi itu. Jadi gitu. Ada ini sering dipakai acuan gitu, ya. Ayo cek aja. Coba itu ungkapannya. 100. Nggih. Ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, perilaku apa yang harus kita lakukan? Nah, memang kunci kita adalah menjadi pelurus. Oleh karena itu cukup berat ketika kita berhadapan dengan mereka-mereka itu untuk meluruskan itu. Maka sering ketika saya mencoba bagaimana cara saya meluruskan, selalu saya tunggu momen. Nah, itu. Jadi saya kalau ingin meluruskan mereka-mereka yang berpikiran ini, itu saya menunggu momen yang tepat sekali agar begitu saya mengucapkan begitu berguna. Nah, itu. Jadi banyak orang-orang yang mencoba untuk mensimplifikasi ya kehidupan ini. Tapi sebenarnya dia menghindar dari tanggung jawab yang besar begitu. Nanti saya katakan misalkan gitu, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan berbuat baik itu menghapuskan dosa. Iya. Tetapi orang sering mengatakan engko elek wis tuwek kaet tobat. Nah, itu. Nah, juga begitu. Sing kok tutuk omah tobat lah wis selesai. Nah. Mari korupsi nang panti asuhan. Nah, itu. Hah? Itu. Jadi mari ngurangi timbangan ya. Nah, sedekah. Ayo ini. Ini sering ini simplifikasi ini. Ini Nah, tetap kembali ke pertanyaan Mas Yanto, kalau kita ketemu kayak gini kayak apa? Nah, orang yang punya kesalahan dari di problem fikir ini itu memang sulit sekali membenarkannya, maka tunggulah kesempatan, dampingi dia dengan sabar. Itu. Maka jangan salahkan ketika saya ngomong ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata-kata hikmah itu saya cenderung mengatakan udulul fikr. Jadi justru meluruskan cara berpikir. Jadi dakwah yang pokok itu adalah meluruskan cara berpikir dulu. Jadi kalau cara berpikir sudah diluruskan, baru mau itu hasanah baru masuk. Jadi kalau mau itu hasanah tok, tapi cara berpikir tidak diluruskan, ya ini tadi, tetap saja orang selalu mencoba untuk menyederhanakan atau menyepelekan, kalau tidak boleh dikatakan menyederhanakan. Nah, itu. Ais gampang. Engko dikodok. Ini kan begitu. Kalau wong santri itu wis gampang, engko dikodok. Nah, itu. Ya, itu. Lek santri. Lek sing setengah santri, ais engko di omah. Ya, itu. Wis engko nyeluk arek yatim. Wis engko nyambangi janda lah repot iki.
Ya. Ya, itu kelurusan berpikir memang kadang-kadang penting. Nah, satu sebelum kita buka versi tanya jawab atau komentar, silakan dibuka Az-Zumar ya. Az-Zumar surat ke-39 ayat 18 ya. Az-Zumar 39 ayat 18 39-18. Ayo ini juga sering ke anu ini keseliu, sering keseliu orang nafsirkan ini. Ayo. Lilladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ayo. Ini sering kemudian qaulnya itu ya yang penting ucapan ngono kene. Itu sering orang nafsirkan ayat ini semaunya sendiri. Ya. Ya. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan qaul satu perkataan fayattabi'una, maka mereka mengikuti ahsana yang paling benar. Yang Allah berikan kepada mereka petunjuk. Dan mereka adalah orang-orang yang cerdas. Itu. Nah, celakanya di Indonesia itu untuk tidak ada nakiroh, tidak ada makrifah. Seperti Inggris itu akhirnya digantikan dengan huruf besar gitu ya. Nah, kalau di Arab itu ada nakiro, ada ma'rifah. Maka di sini menggunakan al-qaul, tidak menggunakan qaul gitu. Padahal qaul dengan al-qaul itu gapnya jauh itu. Jadi alkohol ini tentu kembali ke belakang begitu loh, menerangkan yang lalu. Tapi kalau alkohol itu umum, tidak ada ikatan. Gitu. Maka kenapa diungkapkan alkohol? Itu. Kemudian kata-kata fayattabi'una ahsana ini yang kata kuncinya begitu. Coba artikannya gimana Ustaz Yasin? Maka mereka mengikuti yang benar. Apa? Fayattabi'una ahsanahu. Fayattabi'una ahsanahu. Sebaik mungkin, kalau saya ngartikannya begitu. Oh, sudah kol ini jelas baik kok. Jadi dia melaksanakannya sebaik mungkin, semampu dia begitu. Itu baru match kol dengan ahsan itu. Memang problem di terjemah ini jika tidak hati-hati problem. Ya silakan saya dikritik, nggak apa-apa misalkan Tapi saya sering kemudian saya membaca ulang, masa ini artinya, masa arti yang ada di sini
yang kemudian saya makan begitu saja. Nah, tentu ada yang dimaui oleh Allah dengan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bukankah kata-kata ittaba'a itu adalah melakukan setelahnya, kan begitu ya. Kan gitu, melakukan setelahnya, mutabi itu. Iya, nah itu. Bukan kata yang tidak benar, kata yang macam-macam, butuh kita pilih lagi, tidak. Jadi al-qaul ini adalah qaul yang benar, perkataan yang benar sudah. Dan dia mengikuti sebaik mungkin begitu. Bukan mengikuti yang benarnya. Jadi kalau sebagian mufasir itu menerjemahkan al-qaulnya Al-Quran sendiri. Nah, iya. Maka bagaimana kalau kemudian terjemahnya adalah mengikuti apa di sini? Mengikuti yang paling baik diantaranya. Berarti kan ada yang kurang baik. Itu. Maka di sini harus dirubah nih maknanya itu. Ya memang letternya berbunyi begitu. Tapi kata-kata ittaba'a ini maknanya adalah menjalankan. Maknanya menjalankan. Bukan sekedar mengikuti, menjalankannya dengan sebaik mungkin. Ya, ini memang harus ada perjalanan kita dalam belajar tafsir itu selalu mencoba untuk koreksi. Paling tidak saya sudah mencoba untuk mengoreksi hal-hal yang kurang jelas di tafsir kita, gitu loh. Ini juga upaya yang luar biasa dari ayahanda kita, ya gitu, bapak-bapak kita. Bayangkan ini ditafsirkan oleh sekian banyak orang di Indonesia. Coba kalau ada sertifikat tafsir ini, siapa saja di situ? Bayangkan, Kiai Al-Hajj Mukhtar Nasir, Kiai Al-Hajj Mukhtar Lutfi Al-Ansori, Kiai Al-Hajj Syafi'i Hazmi, Kiai Al-Hajj Said Muhammad Asiri, Al-Hajj Hasan Akib Sumanto, Al-Hajj Sawabi Ihsan. Nah ini tahun berapa ini? Lajnah Tasghih Quran ini tahun 1990 ini. Muhammad Nur Asyik, Wasito Waluyo, ada Wasito Waluyo juga ini. Wasito Waluyo. Ini. Ini tim Tasghih tahun 90. Tapi tim Tasghih awal itu Hasbi As-Siddiqi gitu. Ada Al-Had Quraisy Shihab, Satrio Afandi, Muhammad Zain, Muhaimin Zain, Badri Bunardi, Badri Bunardi, Al-Had Sujono. Nah ini tim Tasghih tahun 90. Jadi kalau kadang-kadang ada hal-hal yang aneh, jadi tim Tasghih ini yang tapi biasanya tim Tasghih itu hanya mentasghih, tafsirnya kadang nggak ditasghih, nggak berani mereka ya. Kalau ada penulisan yang salah begitu aja, penulisan Quran yang salah ya namanya juga panitia ini tim departemen agama biasanya itu ditambah beberapa ulama gitu. Jadi ada nama-nama yang tidak
tidak Arabi ya gitu ya, tidak Arabi. Kadang-kadang nama-nama yang tidak Arabi itu kita agak apa? Agak sanksi. Mampu komunis, Supriyanto mampu komunis lah bahaya gitu ya. Soalnya Musa jadi musuh itu, ya kan gitu. Sementara ada yang nama-nama koyok-koyok Arab apik, tapi ya angel sum haji, opo karepe sum haji gitu kan gitu. Koyok-koyok Arab tapi digoleki Arab gak ketemu sum haji. Lho ya kan angel lah gitu ya. Ada mama yang mau komen? Iya. Ada. Ya. Terkait tadi orang yang menyangka berbuat baik. Iya. Apakah termasuk hal-hal fikih? Apa? Halal? Fikih ya. Mm-mm. Fikih. Jadi kan mereka juga menyangka baik dengan dalil-dalil yang dicari-cari. Mm-mm. Nah, dalil-dalil yang dicari-cari. Dalil-dalil itu ada kalanya memang contoh kalau mungkin dari hadis gitu kan, atau mungkin apa ya perspektif sendiri yang menyangka baik itu tadi. Nah kemudian kalau memang iya, kalau itu termasuk ada yang fikih ya. Nah mereka kan juga punya apa ya? Mereka memakai punya dasar. Dan dasar itu juga ada. Bagaimana terkait dengan ya? Mencari-cari dengan mencari itu beda. Orang yang rebutan benar dengan rebut benar itu berbeda. Ya. Orang mencari kebenaran beda dengan mencari-cari atau membenar-benarkan diri sendiri. Nah, bedanya sebenarnya cuma pada hati ini. Dia itu dilambari nafsunya atau dilambari hati sucinya. Begitu saja ukurannya. Ya memang yang tahu diri sendiri. Oleh karena itu semakin pinter itu makin pinter berdalil dan makin sulit menjatuhkan melawan dalilnya. Ya, melawan hujahnya semakin sulit. Maka sang profesor itu kadang serasa tak mau diingatkan oleh yang sekedar kiai kampung itu S1 ke kamu itu S1 ngingatin profesor gitu. Ya bayangkan aja profesor bidang kerupuk kok mau gitu. Gak enak gitu anak profesor bidang kerupuk. Profesor bidang kerupuk ya harus mau dinasihati oleh kiai kampung kan begitu. Ya. Jadi, nah ada satu hal di dalam Al-Quran itu, kenapa mereka masuk neraka? Ya. Salah satunya memang lam naku minal musallin, kita tidak sholat. Tetapi ada lagi orang yang masuk neraka itu karena itu firman Allahnya itu khodo ya khudu itu. Jadi diskusi mempeng, nah begitu diskusi mempeng lali macam-macam itu ya, itu ya. Mana ini? Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Ada banyak itu di wa ja'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
Di Al-Mudatsir, di Al-Mudatsir enak, langsung Mudatsir. 7445. Pas enggak kira-kira 7445 itu? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, masalakakum fi saqor. Nah, itu. Kok bisa kamu itu masuk neraka sakor? Atau apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musholin, kami enggak pernah sholat. Walam naku nut emul miskin, kami enggak pernah ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami ini seneng gedabrus. Sebenarnya bukan gedabrus ini ya. Keliru lek gedabrus. Diskusi daki-daki ya. Ya mek ngomong tok iku, ya mek diskusi tok itu. Muncrat-muncrat. Iya, muncrat-muncrat. Gedabrus itu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kebetulan kata-kata ini atau kata ini di dalam Al-Qur'an cukup banyak gitu ya. Ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di 9 tempat itu ya. Coba di At-Taubah dicek dulu saya ceknya surat 969 ini apa firman Allah di situ 969 ini. Itu bayangkan itu sampai itu. Nah, itu. Kalladina min qablihim kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khaliqihim fastamta'tum bi khaliqikum kama stamta'al ladina min qablikum bi khaliqikum wa khuttum. Nah, kalladzi khadu. Nah, bayangkan itu. Bentuk keburukan itu bicara diskusi tentang kebenaran dan mencari kebenaran, tapi dia tidak melaksanakan kebenaran. Nah, ya, kabur maktan, kena Madura ini kabur makton ini. Ya. Hatta iya. Ya. Maka kadang akeh wong wegah ngaji di Muhammadiyah itu karena wedi iki paling ya. Wah ngomong tok ngono ya, gak ono prakteke ngono iku ya. Jadi kadang ada aja orang alasan gak gelem ngaji, padahal sik goblok. Gitu. Nah, ada ungkapan diskusi ahli, wah itu ini diskusi ahli. Ya memang begitu cara Allah menjaga hambanya agar tidak sombong, agar tidak melampaui batas. Itu. Cara menjaganya luar biasa. Nah, tinggal kita mau nggak dijaga Allah dengan koridor itu. Kita sering melampaui koridor, ya melampaui batas, dan kita bangga. Itu. Catat, kita sering bangga ketika kita berbuat melampaui batas. Akhadhatul izzatu bil itsm. Wah, itu orang ngeri kita. Akhadhatul izzatu bil itsm. Dia bangga padahal dia sedang melakukan dosa. Nah, itu. Wih, hebat pokoknya kalau kita ngaji Quran itu wis gak ono lerene lek dielingno karo Allah itu.
Ya, moga apa yang kita lah ya sebelumnya. Yang masih ayat 105 tadi, bagaimana keadaannya kalau ini menggunakan waktu mukholaf, apatis. Apatis. Ya apa wong apatis? Wong apatis wong gak yakin aja. Padahal orang yang masuk surga itu ya wahum bil akhirati yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang yakin, yang apatis nggak yakin, nggak masuk. Atau dia mau berdebat, dia mau ngobrol dan nggak mau tahu dengan urusan-urusan akhirat. Lah iya sih, kan nggak yakin. Karepe dhek golek dalan aman, nah kan gitu. Aku golek amane. Nah itu bayangkan kalau orang bilang aku golek amane, mau tukaran. Nah, aku nasional loh, ngene gitu. Wis tambah enak meneh iku alasan wong Indonesia aku nasional. Wis aku nasional lah wis. Wis. Lebih ketika Partai Demokrasi ini berkuasa, wis sudah banyak orang alasan nasionalisme itu dipakai untuk menghukumi atau membenarkan dirinya sendiri, membenarkan pemahamannya. Ya. Padahal tidak begitu seharusnya. Ya, kira-kira itu. Monggo yang lain, ada yang nambahi? Ya, ya, Mas Arik. Tadi jawabannya orang bertakwa itu kan khair, kebaikan. Saya cuma minta tolong perbedaan hasanat dengan kata khair. Khair kebaikan, hasanat. Jadi sebenarnya dua kata itu adalah menyimpulkan sesuatu yang nikmat, ya. Jadi hasanat maupun khair itu, ya. Artinya mungkin levelitasnya, kalau di levelitas juga mungkin hasanah mungkin lebih umum daripada khair begitu, ya. Tapi di dalam Al-Quran penggunaan kata khair itu salah satunya juga untuk mengatakan harta yang banyak itu khair, gitu. Tetapi kemudian juga misalkan firman Allah fastabiqul khairat, itu juga berkenaan dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka dua kata ini memang tidak, atau boleh enggak kemudian saling dipertukarkan, gitu. Kalau menurut saya ya karena dua kata ini menyimpulkan hal-hal yang disukai oleh Allah, ya, maka dua kata inilah juga dipakai untuk menjelaskan, gitu. Kalau mau di levelitas mana yang, saya kira enggak begitulah itu. Karena ada fastabiqul khairat, wa'malul khairat, kan begitu. Ya. Jadi dua kata ini cukup banyak dipakai dalam Al-Quran. Hasanah dengan khair itu banyak dipakai di dalam Al-Quran. Dan dua-duanya menyimpulkan sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau umpamanya di luar Muslim, apakah masuk kata khair, ada seorang di luar Muslim berbuat kebaikan? Apa sosial? Apakah di situ masuk khair atau gimana? Tapi dia tidak berikrar bersyahadat dalam Islam. Tapi kalau sudah tidak bersyahadat, oleh karena itu kuncinya saya katakan wahum bil akhirati hum yuqinun. Nah,
keyakinan kepada akhirat dan bertemu Tuhan dan kemudian mengatakan Allah itu Tuhan, itu penting. Kalau tidak, habitat a'maluhum, ya, gitu. Jadi ukuran baik itu bukan otak akal kita. Ukuran kebaikan kalau kemudian akal dan nafsu kita, ya semuanya akan baik dalam versi atau pandangan dangkal manusia. Tapi kalau kita begitu atau sekian banyak Al-Quran tadi, sekian banyak ayat yang kita cermati, ya, fayat tabiuna ahsana misalkan tadi, fayat tabiuna ahsana. Kalau ini kemudian yastami'ul qaulanya, ini qaulanya tidak Al-Quran, dan kemudian fayat tabiuna dia mengikuti yang terbaik dalam ukuran dia, ya tentu akan apa ya, ada banyak ikhtilaf. Banyaknya ikhtilaf, ya, itu kadang-kadang hanya karena di sini letaknya. Ya. Kalau Anda ingin tidak banyak ikhtilaf, coba sekali tempo rujuk aja semuanya ke Al-Quran, akankah muncul ikhtilaf? Kalau menurut saya begitu. Selagi Anda tidak merujuk banyak hal ke dalam Al-Quran, pasti banyak ikhtilaf. Gitu. Saya kira begitu. Kalau udah ngomong ikhtilaf Al-Quran, versi ikhtilaf Al-Quran itu beda loh dengan versi ikhtilafnya manusia. Ya. Ikhtilaf versi Al-Quran itu berbeda dengan ikhtilaf versi manusia. Nah, jadi kalau ikhtilaf versi Al-Quran itu bukan sekedar sudah gini, ikhtilaf versi Al-Quran itu kontradiktif. Nah, Saya pernah dengar sama menyambung kantor. Khairah itu untuk urusan rohis dan hasanah itu untuk urusan dunia, berarti kurang relevan. Ya enggak lah, wong Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu. Hasanah lebih umum, bisa orang mukmin, orang tidak mukmin, sedangkan khairah itu Enggak juga, enggak begitu. Enggak. Itu. Tapi ya bisa dicek di Al-Quran. Al-Khair itu dipakai di mana saja untuk Tapi kalau dari fastabiqul khairat wa'malul khairat itu ya penggunaan dua kata itu bisa dipertukarkan, ya, bisa dulu. Karena dua-duanya mensifati apa yang disukai oleh Allah. Memang khair ini kalau di Al-Quran lebih banyak lagi gunaannya, hampir 200 tempat. Hampir 200 tempat. kemudian untuk urusan suami istri pun juga masuk kategori khairan katsirah. Surat An-Nisa. Dan di situ ternyata suami harus mengalah. Kalau saya dapat terus Cuman kan khair itu di dalam bahasa Arab, khair itu juga sudah masuk ismu tafdil. Jadi kalau kembaran daripada khair ismu tafdil itu ahsanu, nah, begitu, lebih baik. Bukan sekedar bermakna baik, itu Mungkin ada ilmu madinya, ilmu ternyata ada yang ya ada dong. Khoro khair apa? masuk berarti khair masuk khair
Kamu ada pernah dengar kata-kata mukhtar? Nah, mukhtar itu dari khair. Ya, saya kira itu dulu. Oh ya, terus. Mengenai Quran surat Isra ini, Ustaz. Yang mungkin tadi sudah jelaskan sering dimaknai sebagai kehendak atau dirasa dari Hitler itu. Apabila datang hukuman bagi kejahatan. Kalau misalnya katakanlah merujuk pada tulisan Hitler, dalam pernyataan itu, bahwa apa sesungguhnya yang melatar belakangi Hitler itu melakukan genocide terhadap orang-orang Yahudi. Di sana dijelaskan bahwa orang Yahudi satu telah melakukan hegemoni politik di Jerman. Yang kedua adalah soal bagaimana di samping hegemoni politik itu bahwa kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor publik itu semua dikuasai oleh orang Yahudi pada saat itu. Sehingga langkah itu yang dilakukan oleh Hitler, yang kemudian dalam satu perkataan terakhir Hitler adalah kenapa saya mensisakan mereka agar di kemudian hari ada orang yang mengetahui bahwa yang saya lakukan ini adalah benar. Misalnya katakanlah kalau rujuk pada itu, artinya kan dalam Al-Quran ini kan soal kejahatan. Apakah hegemoni politik dan penguasaan terhadap kantor-kantor pemerintahan itu ada sebuah kejahatan dalam dikontekskan hari ini? Ya, jadi sebenarnya hegemoni politik dalam tanda kutip kebaikan atau keburukan yang kemudian tercerminkan itu sebenarnya pada dasarnya kalau baik ya bukan kejahatan, kalau buruk ya jadi kejahatan gitu. Sebenarnya tidak ada salah dengan teori itu kan begitu hegemoni. Jadi ya penguasaan oleh sebuah kelompok terhadap sebuah negara asal untuk kebaikan dan kebaikan terjaga maka ya tetap baik saja ujung akhirnya begitu. Tapi ketika hegemoni ini dipakai untuk menyebarkan keburukan ya tentu menyebabkan buruk. Maka dalam pernah sampaikan habis Jumat itu ada sebuah ungkapan orang Arab ya la yafluhu qaumun nah la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sadu. Ada konsepsi begitu dan itu cukup dipegangi ya kadang sebuah negara atau sebuah kaum itu tidak beruntung atau tidak mulia, tidak makmur kalau tidak ada orang kaya gitu. Tapi tidak ada kekayaan kalau orang-orang bodoh yang berkuasa gitu. Jadi penting penguasa itu, orang pintar itu penting supaya memunculkan kekayaan, supaya memunculkan kemakmuran begitu. Atau kalau kemudian syarat tidak boleh diartikan orang kaya, itu ketenangan. Jadi ketenangan sebuah kaum itu tidak beruntung kalau tidak ada ketenangan. Nah, ketenangan tidak terpenuhi kalau orang bodoh yang berkuasa. Ada konsepsi begitu. Kalau sudah ngomong aspek-aspek sosial ini memang lebih meluas lagi gitu. Cuman Al-Quran memberikan
banyak cerita itu, misalkan Yusuf, misalkan Daud, itu Sulaiman, Zulkarnain, itu adalah gambaran contoh-contoh penguasa bumi yang luar biasa begitu. Ya. Adapun kemudian contoh-contoh tentang kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, ya, itu adalah contoh-contoh mereka yang melampaui batas. Ya. Dan tentu kemudian kita bisa mengambil pelajaran mana yang seharusnya kemudian kita ambil, mana yang seharusnya kemudian kita tinggalkan dalam rangka menggapai rahmat Allah dan menikmati kejayaan di muka bumi ini. Sekali lagi, ya, tidak ada orang yang pengen gagal dalam hidup. Itu catatan. Jadi kalau ada orang yang pengen gagal dalam hidup, itu sebodoh-bodoh manusia itu, otaknya sudah nggak terpakai udah. Gitu. Jadi tidak ada orang yang gagal dalam hidup, tidak ada orang yang pengen gagal. Ya, orang yang bunuh diri itu yang orang goblok, paling goblok dalam hidup. Ya, jadi itu. Gagal itu biasa, namanya kegagalan ya lazim. Ada orang yang sukses, ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dalam berlomba begitu. Ya. Satu kelas itu juara satu semuanya ya memang hebat gitu. Tapi selalu saja ada yang melebihkan dari yang lain. Itu dibikin begitu supaya ada ada keseimbangan. Jadi keseimbangan terjadi ketika ada kaya, ada miskin, keseimbangan terjadi. Ya. Ada siang, ada malam, keseimbangan semuanya. Ya. Monggo Mas. Jadi memang begitu cara Allah menghancurkan. Sudah, al-mutrofin diperbanyak, ya sudah, selesai sudah. Ya, kayaknya wong nekat-nekat gitu, ya kan gitu. Ya repot memang. Jadi, cuman kapan itu terjadi? Nah ini yang itu. Cuman konsepsi sosial ini itu dimunculkan oleh Allah, ya, agar kemudian kita bisa melihat, bisa memperhitungkan. Dan itu kan yang kemudian dari Al-Quran juga inilah kemudian dimunculkan teorinya Ibnu Khaldun, itu At-Tarikh yu'idu nafsahu, itu sejarah mengulang dirinya, itu diungkapkan atau diambil dari firman Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha, begitu. Juga firman Allah tentang surat Al-Isra itu juga menggambarkan bahwa itu at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan senantiasa mengulang dirinya. Maka bersabarlah dengan tekanan hari ini gitu. Menurut saya begitu. Haji, begitu menurut saya ya. Jadi sejarah akan mengulang dirinya. Tapi kalau Anda masih gontok-gontokan saja, nggak pernah menang Anda. Lagi-lagi mereka yang menang, orang lain yang menang. Umat Islam tetap kalah lagi dan kalah lagi. Ya. Apalagi gak gelem ngaji Al-Quran. Wis ikuti titik wis. Begitu kita mau ngaji Al-Quran, ikhtilafnya itu, salah pahamnya itu pasti berkurang drastis. Nah itu.
Itu kita akhiri dengan alhamdulillah. Senin depan ya diundang aja langsung Ustaz Yasin ya itu. Kecuali saya ngomong saya tidak bisa begitu ya itu. Jadi kalau saya tidak bisa tidak usah konfirmasi ulang, tapi tetap aja undangan disebar untuk mengingatkan teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.